Selamat datang pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Teman-teman psikologi yang saya sayangi, sebagaimana kita ketahui, ilmu yang kita pelajari, yaitu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, sebagai sebuah ilmu, tentu ketika kita mengembangkan apa yang menjadi objek ajar kita atau objek yang kita pelajari dalam ilmu kita, maka semuanya perlu dipertanggungjawabkan. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar sebenarnya bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kita kaji ini, yaitu dalam konsep dasar tentang penelitian. Nah, maka izinkan saya untuk share screen beberapa poin yang akan kita pelajari dari konsep dasar tentang penelitian. Baik, sebagaimana saya sudah singgung di depan tadi ya, ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang manusia, di mana manusia itu adalah makhluk yang kompleks gitu ya. Kita punya aspek dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Nah, demikian juga perilaku kita. Perilaku kita juga sangat kompleks. Meliputi kadang-kadang perilaku itu muncul tidak hanya apa yang kita lihat, tetapi itu didorong oleh apa yang kita pikirkan, pandangan kita tentang sesuatu, dan apa yang kita rasakan. Nah, sehingga sebagai orang yang belajar tentang ilmu psikologi, kita tahu bahwa mempelajari perilaku manusia itu sungguh-sungguh tidak hanya bisa didasarkan pada apa yang tampak secara permukaan gitu ya, tetapi kita punya concern untuk mengetahui secara lebih kompleks itu ada apa di dalam perilaku manusia itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berusaha menjelaskan tentang perilaku manusia, misalnya kenapa sih ada orang, ada mahasiswa taruhlah gitu ya, yang rajin sekali menghadiri kuliah, tetapi ada yang tidak. Lalu juga ada yang cenderung kalau ngomong itu nggak enak, sama teman itu cenderung membuli gitu ya, tetapi ada yang sangat ramah dan seterusnya. Nah, lalu kita punya kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari itu kita mencoba menjelaskan, oh karena dia itu kayak gini, oh karena kayak gitu. Nah, kita lupa kadang-kadang ketika kita menjelaskan perilaku seseorang itu, kita tidak punya dasar yang cukup. Mungkin kita hanya mengenal, oh karena aku mengenal dia, oh kemarin dia karena seperti itu, oh biasanya, dan seterusnya. Ya. Nah, dugaan-dugaan kita ketika kita mencoba menjelaskan perilaku manusia itu yang sering disebut dengan common sense. Nah, sehingga seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita rentan sekali kita mendengarkan penjelasan atau bahkan kita sendiri gitu ya, yang mencoba memberikan penjelasan tentang perilaku teman kita atau perilaku kita sendiri tanpa ada dasar yang kuat. Nah, apa sih common sense itu? Itu sebuah pemikiran, sebuah gagasan atau pandangan kita terhadap sesuatu, bisa perilaku atau bisa seseorang gitu ya. Tetapi common sense itu sifatnya lemah dalam struktur dan kontrol. Maksudnya adalah dia tidak terstruktur dalam arti menjelaskan fenomena yang sama pada orang yang berbeda, bisa dia itu berbeda. Demikian juga pada orang yang sama dan dengan waktu yang berbeda juga bisa berbeda. Artinya sama sekali tidak ada pola gitu ya. Dan juga tidak ada kontrol yang bisa meyakinkan kita bahwa ini benar. Jadi tidak ada kontrol atas evaluasi terhadap apa yang kita pikirkan. Nah, dengan pemahaman common sense itu seperti itu, maka tentu kalau kita menjelaskan tentang perilaku manusia dengan menggunakan common sense, maka ini akan menyesatkan pengembangan keilmuan. Nah, untuk itu maka dalam menjelaskan tentang perilaku manusia yang kompleks tadi, kita tidak boleh menggunakan common sense. Tetapi kita harus menggunakan pendekatan ilmiah. Ya, saya kira ini juga
berlaku untuk semua bidang ilmu. Ya, sesuatu dikatakan sebagai sebuah ilmu kalau dia melakukan studinya, melakukan penjelasan terhadap sebuah fenomena yang dipelajari dengan menggunakan pendekatan yang bersifat ilmiah. Itu satu poin yang perlu kita pahami dulu, bahwa untuk menjadi ilmu kita harus memenuhi syarat melakukan pendekatan terhadap penjelasan dalam bidang kajian kita secara ilmiah. Oke ya, itu poin yang pertama. Nah, kita lihat sebenarnya mengapa sih pendekatan ilmiah itu penting dan apa bedanya dengan common sense tadi. Karena mungkin selama ini teman-teman juga banyak mendengar ya, orang beropini tanpa gagasan dan itu diyakini bersama. Nah, maka kita perlu jeli mengidentifikasi apa sih yang dimaksud dengan common sense dan apa bedanya dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama, dari segi skema konseptual dan struktur teoritis. Common sense sebagai sebuah pandangan yang tidak berdasar, katakanlah seperti itu ya, dia nggak punya skema konseptual, dia nggak punya asumsi yang kuat gitu ya, asumsi teoritis yang kuat. Nah, sedangkan pendekatan ilmiah tentu punya dasar teori gitu ya. Untuk bisa disebut teori itu kan berarti sudah dibuktikan di waktu yang lampau, jadi validasi terus-menerus sehingga yakin dan akurat gitu bahwa ini menjadi sebuah konsep yang bisa menjelaskan tentang suatu fenomena. Nah, kemudian juga struktur teoritisnya. Common sense sama sekali tidak ada struktur teoritis yang digunakan sebagai dasar untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, dari segi pengujian teori dan hipotesis. Nah, pendekatan common sense itu sebenarnya juga berhipotesis, ya. Dia juga berasumsi. Nah, tetapi yang membedakan asumsi atau hipotesis pada apa yang disebut dengan common sense dengan yang pendekatan ilmiah adalah hipotesis dalam common sense itu seringkali dilakukan dengan memilih-milih kejadian. Jadi hipotesis itu kan dugaan gitu yang didasarkan pada sebuah asumsi berdasar data tertentu. Nah, dalam common sense kadang-kadang orang juga punya data, dia punya hipotesis juga. Tetapi datanya itu dari hal-hal yang terjadi di masa lalu dan itu diseleksi, dicocok-cocokkan yang sesuai saja. Loh, soalnya kemarin juga melihat seperti itu. Ya, artinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena milih-milih gitu ya, dicocok-cocokkan dengan apa yang diyakini dalam sebagai common sense itu. Lain halnya dengan pendekatan ilmiah, pengujian teori dan hipotesis itu dilakukan secara akurat, melewati langkah-langkah yang terstruktur, sehingga benar-benar bisa diandalkan objektivitasnya. Itu. Kemudian yang ketiga, dalam hal kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam common sense, itu mungkin kita bisa menjelaskan dan punya data gitu ya. Misalnya tadi ya, ada fenomena seseorang melakukan verbal abuse terhadap orang lain. Nah, lalu kita punya bukti dia itu memang seorang agresor, gitu ya. Dia memang orang yang agresif. Lalu kita punya bukti, kemarin dia juga melakukan. Nah, buktinya ini kita cari-cari yang hanya mendukung gitu kan. Nah, kemudian kita lupa kalau dalam common sense itu kita nggak melihat konteks, faktor yang mempengaruhi apa. Oh, agresivitas itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, misalnya saat itu dia itu memang menunjukkan perilaku yang tampaknya agresif. Tetapi sebenarnya dia ini merespon dari sebuah stimulus yang diberlakukan kepadanya. Jadi dia kayak membela diri atau ya mempertahankan gitu ya. Dia diserang lalu dia mempertahankan, kembali menyerang. Nah, tampaknya kan lalu dianggap sebagai agresor. Nah, tapi tidak dilihat konteks ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak nampak. Itu sebagai salah satu contoh. Sementara kalau dalam pendekatan ilmiah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini jelas akan dipertimbangkan, gitu ya. Itu yang pembeda yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat itu dalam hal
konsistensi dalam melihat hubungan antar fenomena. Untuk dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah, hubungan antar fenomena itu terus dikaji dan ini konsisten gitu ya. Ada kalau seperti ini memang ada hubungannya dengan ini. Nah, sementara dalam common sense tidak menjaga konsistensi ini. Kadang-kadang ini ada hubungannya, tetapi kadang-kadang juga tidak. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu tentang bagaimana pendekatan yang digunakan dalam common sense dan pendekatan ilmiah. Dalam common sense seringkali pendekatan yang digunakan itu menggunakan unsur-unsur yang nggak bisa diamati dan diuji. Misalnya keyakinan yang sifatnya sangat subjektif, yang mengandung katakanlah misalnya metafisik gitu ya. Saya melihat karena ada sesuatu yang di belakang itu. Tapi ini nggak bisa diamati dan kita nggak bisa membuktikan. Nah, itu yang disebut dengan common sense. Dalam pendekatan ilmiah, seperti ini harus pendekatan yang digunakan itu harus bisa diamati, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan bisa diuji. Nah, maka ini yang membedakan antara apa yang disebut dengan common sense dan pendekatan ilmiah. Maka teman-teman nanti kalau mengetahui gitu ya, ada sebuah penjelasan terhadap perilaku tertentu, teman-teman bisa melihat apakah ini sebuah common sense atau memang ini pendekatan ilmiah. Ya, dilihat dari skema konseptual, pengujian terhadap hipotesis, kemudian kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu konsistensi terhadap hubungan antar fenomena, dan yang terakhir apakah pendekatan yang digunakan itu dapat diamati dan diuji. Nah, dengan melihat perbedaan itu tadi, maka semakin yakin kita bahwa sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka common sense itu tidak bisa diterima. Nah, itulah sebabnya kenapa penelitian itu dibutuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih penelitian itu? Oke ya, secara definisi gitu ya. Kalau kita lihat di KBBI atau saya kira dalam banyak buku panduan yang lain, dikatakan bahwa penelitian itu adalah sebuah aktivitas yang meliputi serangkaian kegiatan, yaitu mulai dari pengumpulan data dikumpulkan, kemudian diolah, dianalisis, diinterpretasi gitu ya. Ini artinya apa? Setelah diolah, kemudian disajikan. Ya, jadi ada kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi dan menyajikan. Kegiatan itu, nah ada syaratnya, dia dikatakan sebagai penelitian ketika aktivitas-aktivitas tadi dilakukan secara sistematis dan objektif. Untuk apa kegiatan tadi? Kegiatan itu dilakukan dalam konteks memecahkan persoalan atau menguji sebuah hipotesis. Itu ya, jadi definisi dari penelitian. Kalau kita lihat definisi ini, maka kita bisa yakin bahwa kegiatan itu adalah common sense atau pendekatan ilmiah itu dilihat dari kriteria ini ya. Kuncinya sebenarnya ada di sini, sistematis dan objektif. Semua orang bisa melihat bahwa pengumpulan datanya dilakukan dengan cara ini. Pengolahannya dilakukan dengan cara ini. Lalu dianalisisnya gitu ya. Jadi pengolahan itu mungkin mengolah datanya ya. Analisisnya ini lebih dalam, bagaimana dia menginterpretasikan, lalu menyajikan. Itu semuanya ada struktur yang jelas. Itu penelitian. Nah, dalam penelitian sebagai ya konteks psikologi lah katakanlah gitu ya. Dalam penelitian dan penelitian secara umum sebenarnya ini itu ada yang disebut dengan produsen penelitian dan ada yang disebut dengan konsumen penelitian. Saya kira mudah dipahami ya, produsen penelitian itu berarti orang yang memproduksi penelitian, alias orang yang melakukan penelitian, yaitu melakukan langkah-langkah tadi, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menyajikan data. Sementara konsumen penelitian itu adalah orang yang menggunakan hasil-hasil
penelitian yang sudah dipublikasikan gitu ya. Untuk apa? Untuk berbagai macam keperluan tentu ya, untuk memecahkan masalah juga bisa, untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Nah, dalam psikologi ini memang ada dua peran yang diambil gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai produsen dan kadang-kadang sebagai konsumen. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Tidak hanya, saya kira sebagai psikolog nanti tidak hanya kita sebagai konsumen saja, mengkonsumsi saja penelitian orang lain, tetapi kita juga perlu memiliki keterampilan untuk memproduksi, ya, jadi melakukan penelitian itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa mahasiswa psikologi harus mampu meneliti. Dan pada kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan penelitian. Secara spesifik, penelitian dalam pendekatan kuantitatif, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke tadi yang saya sebut terakhir dalam pendekatan kuantitatif, kita akan melihat dulu di dalam penelitian psikologi itu ada setidaknya, sebenarnya secara garis besar itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang kuantitatif dan pendekatan yang kualitatif. Nah, baru-baru ini ada pendekatan yang sifatnya campuran. Jadi dia mix antara kuanti dan kuali. Ya, sebenarnya dia tidak punya filosofi khusus, tetapi dia menggabungkan filosofi yang ada di kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di dalam mata kuliah ini yang kita pelajari ini, di kuantitatif ini ya. Untuk semester depan saya kira kita akan belajar tentang kualitatif. Lalu mungkin juga nanti mix method. Ya. Itu pendekatan-pendekatan dalam penelitian psikologi. Lalu apa sih yang membedakan antar pendekatan itu, terutama pendekatan kuantitatif dan kualitatif? Yang pertama dari segi bentuk data, lalu yang kedua metode pengumpulan data, dan yang ketiga tentang asumsi filosofisnya. Yang pertama dari segi bentuk data. Kalau dalam pendekatan yang sifatnya kuantitatif, bentuk datanya itu adalah data-data numerik, angka-angka gitu ya. Sementara untuk kualitatif datanya adalah kata-kata. Nah, ini paling mudah dipahami kalau kita mau melihat atau menentukan ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Dilihat dari bentuk datanya itu apa? Apakah dia angka-angka atau dia kata-kata? Ya, ini dari segi bentuk data paling sederhana. Lalu yang kedua, dilihat dari metode pengumpulan data. Ya, jadi dari metode pengumpulan data, umumnya metode yang digunakan untuk pendekatan kuantitatif itu sifatnya close-ended question. Pertanyaan yang sifatnya tertutup. Ya, misalnya kuesioner yang memilih gitu ya, ada opsi yang kalian harus milih atau memberi respon benar atau salah gitu ya. Intinya tidak ada kemungkinan bagi kita sebagai partisipan untuk memberikan pendapat secara pribadi. Kita hanya memilih apa yang tersedia. Itu yang disebut dengan metode pengumpulan data dengan pertanyaan tertutup. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan itu jenisnya adalah yang pertanyaan terbuka, open-ended question. Jadi memungkinkan partisipan penelitian itu untuk mengungkapkan apapun. Ya, jadi dia boleh menulis apapun, tidak hanya menyetujui, tidak hanya memilih apa yang tersedia. Itu juga bisa kita lihat dari kalau dari publikasi hasil penelitian itu ya, dari metode pengumpulan data atau instrumennya itu apa. Itu kita akan tahu ini kuantitatif atau kualitatif. Nah, pembeda yang ketiga itu yang sifatnya lebih abstrak, yang tidak terlihat langsung biasanya, itu adalah asumsi filosofisnya. Ya, jadi ada asumsi tertentu yang membedakan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kalau
dalam kuantitatif, asumsi yang digunakan itu adalah asumsi positivistik, alias kebenaran itu umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak. Ya, secara umum bisa juga menggunakan istilah deduktif. Jadi kita sudah ada teori yang akan kita uji. Sementara kalau dalam kualitatif, filosofinya lebih ke yang sifatnya itu induktif gitu ya. Kita membangun konstruk. Jadi memahami atau meyakini bahwa kebenaran itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, mengenai filosofis ini kita akan lihat secara lebih spesifik di dalam screen berikutnya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat tadi pembagian secara umum itu kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, sebenarnya kedua hal ini mengandung satu dari 4 pandangan filosofis ini. Jadi pandangan filosofis tentang penelitian ada 4, yaitu yang pertama post-positivistis, kemudian yang kedua konstruktivis, yang ketiga transformatif, dan yang keempat pragmatik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama pendekatan post-positivistik. Jadi pendekatan ini lebih sesuai untuk asumsi penelitian yang sifatnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif tadi. Jadi sifatnya lebih tradisional gitu ya. Apa namanya? Filosofi ini memandang kebenaran pengetahuan itu secara absolut. Jadi makanya kalau kita lihat dari pengumpulan datanya itu ya sudah suruh milih gitu ya. Ya kamu setuju atau tidak? Atau kalau mau diperluas sedikit, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Kebenarannya ya absolut. Kalau kamu setuju ya sudah, saya meyakini kamu setuju. Kalau tidak ya tidak gitu ya. Ini jadi kebenaran dilihat secara absolut. Nah, filosofi yang digunakan itu adalah deterministik. Artinya meyakini bahwa segala sesuatu itu ada penyebab yang pasti dan segala sesuatu di sisi lain juga ada efek tertentu yang pasti. Ya, jadi sudah ada kayak rumus yang pasti gitu ya. Sebuah fenomena itu ada anteseden atau penyebabnya dan sekaligus dia ada dampak atau efeknya. Itu. Nah, asumsi dasar yang digunakan itu ada 5 di sini. Yang pertama, pandangan post-positivistik ini mengakui bahwa pengetahuan adalah dugaan. Maka penelitian-penelitiannya itu adalah pengujian teori gitu ya. Dan di satu sisi sebenarnya mereka juga meyakini bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran yang absolut itu sebenarnya tidak pernah ditemukan. Nah, maka sebenarnya kalau dalam penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif itu lebih nanti kalian akan menjumpai atau kalian mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, apa yang disebut dengan H0. H0 itu hipotesis nol kalau dalam statistik. Itu hipotesis nol itu berarti tidak ada gitu ya, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan dan seterusnya. Nah, post-positivistik ini adalah menguji itu H0-nya itu bisa diterima atau tidak. Lalu asumsi yang ketiga, pengetahuan menurut paradigma ini dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan yang rasional. Ya. Lalu berikutnya, penelitian ini mengembangkan pernyataan yang relevan dan benar. Jadi itu tadi ya, menguji sebuah dugaan yang ya diakui gitu dugaannya, ada datanya, ada buktinya, lalu dikembangkan. Nah, aspek yang penting menurut paradigma ini dalam penelitian adalah objektivitas. Ini post-positivistik. Jadi pendekatan kuantitatif menggunakan paradigma ini ya, filosofis ini. Lalu paradigma atau filosofi yang kedua itu konstruktivistik. Ya, boleh konstruktivisme, konstruktivistik gitu ya. Ini umumnya digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, para ahli atau para
orang-orang yang peneliti-peneliti dengan paradigma konstruktivis ini percaya bahwa individu itu selalu berjuang mencari pemahaman dan mengembangkan makna. Setiap orang itu punya interpretasi terhadap sebuah kejadian atau yang disebut dengan makna. Dan itu sifatnya subjektif. Nah, maka tujuan penelitian menurut filosofis konstruktivis itu adalah mengetahui bagaimana pandangan partisipan, bukan mengukur bagaimana kondisi partisipan, gitu ya, tapi mengetahui pandangannya seperti apa. Nah, asumsi dasarnya itu tadi yang pertama, manusia itu adalah orang yang selalu berusaha mengkonstruk makna, menyusun, membuat sebuah makna. Lalu yang kedua, manusia itu berperilaku sesuai konteks. Nah ini, jadi manusia itu mungkin sama-sama perilaku, contohnya tadi agresif itu ya. Tetapi konteks di mana orang berperilaku itu sangat penting. Sehingga agresifnya pada konteks masyarakat tertentu dengan masyarakat lain yang misalnya katakanlah sebagian besar masyarakat di situ memang kalau bersuara keras, lalu dianggap sebagai agresif verbal. Di satu sisi secara budaya tidak. Lalu dia dianggap sebagai agresif banget ketika bersuara hanya sedikit keras. Nah ini, maka perilaku itu sangat sesuai dengan konteks gitu. Nah maka konstruktivis percaya ini, lihat dulu konteksnya. Juga sejarah. Nah maka nanti kalau kalian lihat penelitian-penelitian kualitatif, selalu ada sejarah partisipan. Kondisinya itu bagaimana, latar belakang. Sehingga bisa diketahui gitu ya, kenapa dia melakukan ini dan kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, proses penelitian dalam kualitatif itu sifatnya induktif. Jadi tidak turun dari teori yang lalu berusaha dicocok-cocokkan orang itu masuk atau tidak dengan teori itu, tetapi makna itu ditemukan dalam lapangan, ya. Jadi lewat interpretasi terhadap pandangan seseorang terhadap dunia dan fenomena yang ada. Itu. Lalu yang ketiga, filosofinya adalah transformatif. Nah, ini mencakup, filosofi ini digunakan gitu ya oleh para peneliti yang kritis terhadap teori. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kelompok ini, kelompok orang-orang yang menganut filosofi transformatif ini ya, ini mereka yang sangat concern membela kelompok marginal. Dan mereka percaya kelompok marginal ini itu tidak terwadai dengan asumsi positivistik. Karena misalnya tadi dalam positivistik ya diukur motivasi belajarnya bagaimana gitu ya. Ya sudah diterapkan motivasi belajarmu bagaimana. Tanpa mengetahui sebenarnya lah buru-buru punya motivasi belajar. Berjuang untuk hidup aja tidak bisa. Nah, tapi ini tidak diperhatikan, jatuhnya ya motivasimu rendah. Nah, paradigma transformatif ini sangat peduli pada itu. Nggak bisa, kita nggak bisa hanya menilai berdasarkan alat ukur yang sudah kita uji ya dengan teori-teori yang ada itu. Nah, maka mereka itu sangat meyakini ya, penelitian itu butuh terkoneksi dengan perubahan politik. Ini sifatnya yang kondisi di masyarakat untuk melawan penindasan sosial. Ini konsepnya di seputar-seputar itu. Bahwa kondisi setiap orang itu tidak sama, maka tidak bisa dikenakan teori yang sama. Ya, meskipun mereka katakanlah berangkat dari usia yang sama, ya bahkan dalam satu wilayah yang sama pun bisa jadi kondisinya sangat berbeda gitu. Nah, maka karakteristik dari filosofi ini itu yang pertama adalah berpihak pada kepentingan kelompok marginal. Lalu yang kedua, fokus mereka itu pada ketidakadilan sosial dan relasi kuasa. Mana yang lebih punya power itu akan menindas yang lebih tidak punya power. Nah, mereka concern pada hal seperti itu. Dan ini jelas tidak sesuai dengan asumsi positivistik. Itu yang ketiga. Lalu yang paradigma yang keempat itu pragmatis. Nah, ini dari istilahnya gitu ya, pragmatis. Dia itu berdasar pada ya oke, kebutuhannya itu apa? Praktis gitu ya.
Jadi tidak berfokus pada metodenya harus bagaimana, harus ditentukan seperti apa, tidak. Jadi ini tidak punya metode khusus, ya, karena filosofi ini atau aliran ini itu menekankan pada masalah penelitian dan bagaimana masalah ini terpecahkan dan lalu menggunakan seluruh pendekatan yang cocok. Itu. Nah, dasarnya adalah yang pertama, mereka tidak terikat pada sistem filosofis dan realitas tertentu. Ya, bukan penganut salah satu filosofi gitu. Maka bisa juga dikatakan mereka itu metodenya itu mix gitu ya, gabungan. Nah, gabungannya seperti apa? Juga tidak terstruktur. Maka menyesuaikan masalahnya itu apa dan bagaimana ini nanti akan diselesaikan. Nah, lalu peneliti itu bebas memilih metode sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian penelitian itu bersifat kontekstual, bisa jadi penelitian dengan fenomena yang sama dilakukan pada konteks yang berbeda, ya metodenya bisa berbeda juga. Ya. Lalu mereka juga meyakini bahwa kebenaran adalah apa yang terjadi saat itu. Maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Nah itu 4 paradigma atau pandangan dunia gitu ya terhadap penelitian. Ada 4 hal tadi. Maka kita bisa tahu dari 4 itu mana yang mengarah ke pendekatan kuantitatif dan mana yang mengarah ke pendekatan yang kualitatif. Itu tentang filosofi dari penelitian. Lalu yang pada bagian berikutnya kita akan melihat sebenarnya desain penelitian lebih lanjut tadi ya, yang sudah disebut tadi secara umum ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, umumnya penelitian ini dilakukan desainnya seperti apa? Secara spesifik nanti kita akan bahas di dalam pertemuan yang khusus gitu ya, tapi ini overview dulu. Umumnya dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif, itu desain yang digunakan itu ada 2, yaitu yang eksperimental dan yang non-eksperimental. Lalu kalau kualitatif itu ada macam-macam desain, ada naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study gitu ya. Lalu mix juga ada beberapa desain, convergent, explanatory, exploratory, transformatif dan sebagainya. Ini pengenalan dulu secara luas gitu ya. Nanti kita akan kaji satu persatu dan terutama untuk yang pendekatan kuantitatif. Oke, nah saya kira itu pengantar tentang bagaimana konsep dasar penelitian, khususnya dalam psikologi. Ya, nah nanti selanjutnya kita akan secara spesifik membahas tentang yang kuantitatif ini. Begitu dulu ya, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Selamat siang, selamat mempelajari kembali, dan semangat selalu. Terima kasih, saya akan stop share dan selamat belajar.